Absen sama Rinda, oke. Hai. Halo semuanya. Hai. Dik Intan. Ya. Hai semuanya. Maci Kairin Kak. Hai semua, lagi apa? Kalian belum bobo ya? Kangen. Udah drakornya belum? Aku lagi nonton drakor baru. Aku nggak tahu udah menghabiskan berapa banyak film. Karena aku beneran kalau misalnya lagi libur itu tuh maraton itu. Jadi aku tuh nggak bisa banget orangnya nonton yang ongoing atau kayak dientar-entar. Halo Nar Intan, hai. Puas banget ya nontonnya, jujur belum? Aku lagi nonton. Aku nggak tahu judulnya lagi, aku lupa. Jadi hari ini tuh aku kan nonton Dracin banyak banget. Tapi tuh yang udah beres gitu loh. Jadi kayak Dracinnya yang full. Ngerti gak sih Kak? Jadi terus kayak iya Dracin IDN. Soalnya di TikTok ada, YouTube juga ada. Terus aku nonton drakor. Nah, drakornya tuh kemarin aku baru nyelesain drakor Bon Appetit Your Majesty. Jadi dia tuh kayak koki yang masuk ke dunia apa sih, bukan beda dunia tapi kayak masa lampau gitu. Terus kayak iya balik ke masa kerajaan, terus dia jadi koki. Pokoknya itu seru. Terus aku juga Tastefully Yours kalau nggak salah. Tastefully Yours itu ya juga, itu baru. Maci Lilin Intannya. Terus habis itu Maci Ikram. Aku tuh lagi nonton drakor yang sekarang banget ini tuh baru setengah dari semua episodenya. Aku gak tau judulnya sumpah, tapi kamu tahu gak? Gak tahu sih. Kamu gak tahu apa enggak? Maci Kaima Intannya. Jadi ada guys, dia tuh kayak si istrinya itu gendut. Iya, istrinya tuh gendut tapi baik banget hatinya. Terus ternyata dia diselingkuhin dan akhirnya dia kecelakaan. Terus akhirnya dia operasi, dia dicantik. Terus gimana Kak? Itu judulnya apa ya? Gitu deh pokoknya. Drakor lama banget. Majika Mufti Intannya. Ya romance tapi nggak romance juga, cuman kayak aduh aku juga lupa. Tapi ini aku lagi nonton. Dia tuh kayak mau membalaskan dendam kepada mantan suaminya yang kayak menyelingkuhi dia gitu. Nonton tapi lupa judul, lebih kayak gak lihat judulnya sih, kayak nonton aja lah gitu. Bukan True Beauty tapi kayak dia operasi gitu buat balas dendam menjadi orang yang baru. Aku nggak tahu tapi lupa. Aku nonton gak lihat judul karena aku pernah lihat klip drakor yang aku lagi tonton ini. Jadi aku kayak kayak ini trusted kayaknya. Terus kayak mami juga kayak udah pernah lihat juga. Terus ya udah deh. Nonton dari awal gak? Iya dong. Kodok sapi beruang ya. Kayak ini kontras banget gitu gak sih? Kayak antara ini kesini dan kesini. Maci kaca pituanya. Emang Bogor hujan ya kemarin? Aku gak tahu lagi Bobo. Iya ya, ininya kontras banget ya. Ini kayak putih banget, terus ini hijau banget, terus ini kayak coklat banget. Sumpah, Bogor panas banget, sumpah. Aku setuju Kak. Kayak Bogor akhir-akhir ini panasnya panas banget. Karena
Pas kemarin main sama Kak Isil juga kita kayak kepanasan gitu loh. Masih Nadif hadirnya. Yang ini penguin, enggak bukan. Aku udah gak punya yang penguin. Nih, acne face aku sisa sedikit. Sisa segini sama ini. Tuh, aku belum beli lagi. Tuh, gak ada yang penguinnya, udah habis. Nanti aku beli lagi. Aku sama juga punya yang hologram yang pernah aku pakai di pas ulang tahun kok nggak salah. Outfitnya lucu, makasih. Tapi ini kayak ya udah sih, sebenarnya dia emang udah menyatu gitu. Tuh, kayak udah menyatu. Lagi mau ke Bogor. Bogor mana? Bogor kota atau Bogor kabupaten? Bogor itu luas kok kamu bilang Bogor doang. Muka bantal. Sebenarnya lebih kayak nggak makeup dan nggak jadi nanti aku ledekin. Hai Bub Inton, hai. Tetap cantik. I know. Thank you. Bub Intan apa? Bobo jam berapa today? Aku tuh kan gak bisa banget ya kalau nggak maraton running drakor yang lagi aku tonton. Jadi tuh kayak harus beres. Kalau nggak aku bisa tidur dengan penasaran tuh aku nggak bisa, sumpah. Jadi kayak aku tuh rasanya selalu pengen beresin. Sisa 8 episode sih, tapi bentar kok. Karena aku kayak agak dicepetin gitu kan. Maksudnya kayak aduh udah kalau terlalu dramatis aku cepetin, aku skip. 8 episode lumayan sih, tapi aku udah akan memasuki episode 9. Kangen Kak Intan show. Sabar ya. Ciamis itu Bogor kota kan? Iya. Harusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bub. Hai. Kok emang iya Ciamis bukan kota? Ya. Ciamis kabupaten, guys. Tapi dia tuh kayak di perbatasan antara kota dan kabupaten kan. Gunung Batu kabupaten atau kota? Kota kan? Iya kan Kak? Soalnya itu udah kayak masih deket Gunung Batu kan? Kayak ya gak sih? Gunung Batu kabupaten, kota kan? Cimanggu kabupaten. Dramaga kabupaten juga. Emang Cimanggu kota ya? Sorry, abisnya itu kayak di ujung kan? Rumah kamu kabupaten, bukan? Aku di kota. Membuli, masa membuli sih? Orang Ciamis biasanya ngaku kota. Oke. Bogor kota apa negara? Pulau. Planet gak sih? Kangen main ke Bogor. Ke Bogor lah. Aku cinta Bogor. Benua Bogor. Apalah benua Bogor. Tuh ke Bogor. Guys, aku melihat ini guys. Jadi begini ceritanya. Terima kasih banyak Kak Jars di KT48 show-nya. Terima kasih ya Kak Jars. Maji Kak Jars. Oke, jadi aku mau cerita tentang beberapa hari lalu. Kayaknya 3 hari lalu. Ya, 3 hari lalu. Berarti 3 hari lalu hari apa? 2 hari lalu deh. 1
salah aku. Jadi pada hari Senin pokoknya dia bener 3 hari lalu, terus mami aku tuh mau berencana ke Pelabuhan Ratu hari Minggu, dia bilang. Terus habis itu aku kayak, wah apa aku ikut ya ke Pelabuhan Ratu. Terus habis itu besokannya hari Seninnya aku kayak melihat kemacetan di Pelabuhan Ratu. Terus habis itu aku langsung bilang, jangan kemana-mana, di Bogor aja. Karena aku tahu banget kayak bapak-bapak kalau kena macet itu akan seperti apa. Guys, bayangin misalnya nih dari Maci ke Adam tuanya, dari Pelabuhan Ratu ke Bogor itu biasanya misalnya paling lama 3 jam. Guys, ini 15 jam. Maci ke Cahaya filenya. Enggak, soalnya ada temen aku juga yang kayak dia tuh ke Pelabuhan Ratu terus dia kayak kena macet gitu, dia 15 jam. Ini real. Bayangin. Terus kan itu tuh jalannya tuh jalan yang kayak, kalau nggak salah tuh kanan kirinya tuh masih hutan gitu loh. Jadi kayak sepanjang jalan itu macet. Ika, sumpah kakak harus lihat deh. Kayak ada tuh infonya, terus aku kan kayak lihat gitu kan dari mami. Kayak dilihat nih masih stuck, terus kayak aku langsung bilang gak usah kemana-mana, di rumah aja, karena itu kayak beneran 15 jam dari Pelabuhan Ratu ke Bogor. Masih kayak Ikram tuanya. Masih Kak Fande setannya. Intan keburu ngambung 15. Sumpah, makanya aku kayak langsung gak mau deh gitu. Aku gak mau. Kangen show, sabar ya. Tunggulah aku di show teater itu. Kamu kemana aja liburan? Aku di Bogor, aku gak kemana-mana sama sekali. Beneran, aku gak kemana-mana, aku di Bogor. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maci kayak bijio, emas batangnya. Maci ya kak. Lengket banget sama Bogor, jujur iya. Kayaknya Bogor punya mantra khusus buat aku gitu deh. Asik. Aku kayak grateful banget tinggal di Bogor, besar di Bogor, dan nyaman di Bogor. Asik. Tapi sumpah gak bisa, aku gak bisa jauh dari kota Bogor. Selamanya pengen Bogor. Iya, aku udah bilang kan, menua di Bogor gak? Iya, udah aku bilang aku maunya menua di Bogor. Kayak sampai di masa depan nanti aku maunya di Bogor terus. Kalian bayangin, aku udah 1,5 tahun di JKT. Ya nggak sih, udah ya 1,5 tahun. Aku tetap cinta Bogor abis. Dan aku selalu di Bogor. I love Bogor. Aku beneran cinta Bogor banget. Aku secinta itu sama Bogor. Maci Kak Ivan kompasnya. Udah aku bilang aku mau menua di Bogor. Maci Kak Priadi. Aduh, aus. Bogor emang senyaman itu. Emang. Aku gak tahu. Aku gak pernah terlintas untuk kayak tinggal menua selain di kota Bogor. Aku gak pernah kepikiran. Maci kayak toanya. Sumpah aku gak pernah
sedikit pun terlintas misalnya kayak iya aku pengen tinggal di luar negeri, atau iya aku pengen dia tinggal di Bandung, atau iya aku pengen dia tinggal di Bali. Nggak ada, sumpah. Aku beneran maunya di Bogor aja. Maci ke Adam. Maci ke adek aku, hai Starbinya. Ih sumpah, ngomong-ngomongin kakak-kakak Starbi, aku suka banget sama kakak Starbi. Iya tempelannya banyak nih. Maci ke Iro tanya. Iya aku dulu dengerin lagu kakak-kakak Starbi dari debut. Sumpah. Dari ke Bandung, enggak ah. Maunya Bogor aja. Udah aku bilang aku mau di Bogor sampai tua. Aku nggak kebayang kalau misalnya aku harus tinggal selain di kota Bogor. No. Maci Kak Ivan intannya. Maci Kak Priyadi toanya. Sumbar. Jauhnya. Jaksel welcome. Setia banget deh. Asik. Tapi aku tuh tipe orang yang akan, misalnya aku suka sesuatu, aku udah suka bilang kan, aku tuh kalau misalnya lagu, aku akan dengerin satu lagu favorit aku sampai aku benar-benar udah kayak bosan dengerinnya. Maci kayak kompasnya. Terus baju, aku juga akan pakai baju yang nyaman dan aku suka. Gak akan aku kayak pakai baju yang aku nggak suka gitu. Woi, gak sopan. Woi. Sopan kah? Maci kariskum kompasnya. Apa dek? Kenapa? Itu masih aja THL. Udah aku bilang kamu ke rumah aku, kamu gak mau ke rumah aku. Emang kamu sibuk banget. Maci Dares, JKT48 stage-nya. Iya kan, so sibuk banget Dede. Iya nih. Maci kaya toanya. THL. Guys, hari itu kita mau main guys Gen 13, tapi kayak kemarin sebelum libur itu kayak udah pada pulang ke kampung gitu. Kayak udah pada pergi, iya pergi. Maksudnya kayak JBM kan kelompok langsung. Terus juga yang lain udah kayak pada holiday. Maci Dares, lightsticknya. Kapan ngelukis? Jujur nggak tahu. Maci kayak toanya. Bahas bensin gimana ceritanya? Ini pengetahuan umum aja sih kak. So agak hagas bagian sigin. Ini kayak pembahasan dunia. Maci Kak Jamine toanya. Maci Kak Ima intannya. Ya ngerti lah apa yang dibahas. Maci Kak Kiwi kompasnya. Kayak orang-orang juga tahu siapa yang dibahas. Tentang ini. Tentang siapa yang dibahas? Bukan siapa, enggak tentang siapa. Tentang situation. Ini pembahasan duniawi. Kok gosip sih? Hah, bukan gosip kak, ini tuh updatean pengetahuan umum. Iya, mereka tuh tanya-tanya aku gitu, terus kayak ya udah aku ceritakan. Ramai banget mukanya, iya. Gak gosip.
Maci Kazaskia toanya. Aduh, mami ngirim video. Bentar. Maci kaye toanya. Wait. Nggak tahu mami. Welcome kemana? Sumpah aku kayak udah, Kak tolong dong jawab Nur Intan orang Bogor asli gitu Kak. Aku udah sejuta kali kayaknya ditanyain. Pulang kampungnya kemana? Gak punya kampung halaman orang Bogor asli. Kan mau tinggalnya di Bogor. Doain dong semuanya aku sampai tua di Bogor. Kalau sampai tua. Maci Kak Indra Kompasnya. Ih, gak mau di luar negeri, di luar kota, maunya di Bogor. Aku maunya di Bogor, Kak. Kenapa maunya di Bogor? Karena aku rasa Bogor adalah tempat yang sangat nyaman. Maci kayak Kompasnya. Aduh, itu masih lama sih sebenarnya. Aku tapi pengen tinggal di Bogor terus-terusan. Cuman kalau soal yang satu itu, ya udahlah suruh tinggal di Bogor nanti di masa depan orang yang sama aku. Masih kekuncoro hatinya. Pemaksaan. Yah. Orang yang sama aku nanti harus tinggal di Bogor. Ntar aku langsung bilang, pokoknya di masa depan aku langsung bilang, pokoknya aku mau tinggalnya di Bogor. Iya, sumpah maunya di Bogor beneran. Main volley. Kenapa main volley, Kak? Nggak mau tempat lain. Enggak lagi, maaf banget, beneran maunya di Bogor. Aku gak tuh sih, tapi I love Bogor that much. Terus aku juga rasanya guys, kalau maksudnya kayak di Jakarta, kalau misalnya malam kan ya banyak rame gitu ya, kayak lalu lalang, terus juga masih ada kendaraan lah. Tapi kalau di Bogor tuh sepi banget, sumpah. Jam 9 malam juga udah sepi. Kenapa? Orang mah tidur, sumpah. Tapi iya, di Bogor jam 9 malam itu udah sepi banget, sumpah deh. Maci Dares. Pernah ke puncak? Gak pernah. Pernah kok. Yang rame akunya. Ya udah. Tuh makanya balance kan. Kotanya sepi tapi ada aku jadi rame. Berarti butuh aku terus. Tapi kan sama aku di Bogor tuh. Bab, aku mau menua di Bogor beneran. Saya aku rasa nih ya, keluarga aku tuh pasti kayak akan menua di Bogor, kita tidak akan pindah kota. Ini feeling aku kuat banget. Tapi aku rasa kayak nggak akan pindah dari Bogor. Asik. Masih kekuncor plastiknya. Itu sih. Karena bayangin papi aku dari lahir sampai sekarang tinggalnya di rumah yang sama sampai sekarang. Imagine, dia tidak pernah berpindah rumah. Rumah utama dia akan tetap Bogor di sini. Masih kaki ya Intononi. Iya. Papi aku dari bayi rumahnya di sini, kayak di sini. Masih kariskum kompasnya. Yap.
Iya kan? Ini agak ya udah sih ya, tapi kayak anak tunggal. Enggak, dia nggak tunggal. Kin bohong, emang tukang hibur. Ortu aku asli dua-duanya Bogor. Iya asli Bogor dua-duanya. Tapi sebenarnya papi aku tuh ada kayak keturunan Cirebon gitu. Di Bogor ada gunung nggak? Ada, Gunung Salak. Aku nggak jauh banget sih dari Gunung Salak harusnya. Gak tau sih. Tapi kalau misalnya kayak dari rumah bisa masih kelihatan Gunung Salak. Iya, papi ada keturunan Cirebon. Tapi aku kayak emang bahasa Cirebon bahasa apa Kak? Jawa? Ke puncak setiap minggu ya. Aduh, Kak, aku tidak suka bermacet-macet, itu udah kayak termasuk kabupaten. Aku di sini aja. Di Bogor kota aja. Yang di Bandung itu dari papi. Bahasa Cirebon nggak bisa. Masih dia aku motor sportnya. Hehe. Coba ngomong Cirebon. Gak bisa bahasanya, ya kan, Jawa Sunda gitu. Kamu Cirebon asli apa enggak sih? Tapi berarti emang aku masih ada turunan Cirebon ya dari papi gitu ya. Tapi kan kayak iya sih, nggak tahu sih. Masih Kak Kuncoro lightsticknya. Tapi nggak nggak tahu sih. Ada yang di Cirebon sih nggak pernah pernah ke Cirebon sih. Tapi kayak nggak tahu. Keluarga aku orang mana aja ada? Enggak ngerti juga sih. Nggak gimana ya? Enggak, aku nggak ke Karawang. Entas tuang atas. Kok kamu bahasa Sunda sih Kak? Enggak ke Bandung, enggak juga, enggak kemana-mana aku bilang tahun ini. Aku milih versi Bogor. Aku milih versi Bogor nih. Aku milih versi Bogor banget. Bogor nih nggak hujan, enggak lagi suka marah. Maci, Kak Gigi, Intannya. Gak ada Dilan. Milanya nyasar ke Bogor. Oh, ada yang mau jadi Dilan. Ada yang mau jadi Ancikanya. Kalau aku jadi Melea, kamu jadi Dilan, berarti nggak berakhir bersama gitu. Aduh. Gak jadi Dilan. Oke. Kok langsung berubah gitu sih Kak? Milenya belajar motor sampai Bogor. Tapi aku gak bisa bawa motor. Dibilang aku gak bisa bawa kendaraan, tapi aku pengen deh bisa. Masih kayak aku kucingnya. Naik sepeda aja. Bisa sih aku kalau sepeda. Aku bisa sepeda. Kalau motor listrik sama motor matic itu sama atau beda Kak? Kayak sensasi membawanya, mengendarainya itu beda ya?
Cara bawanya beda. Lebih gampang mana? Beda respon guys. Emang iya lebih gampangan matic? Hah? Iya dibanding listrik. Kalau lebih ringan yang mana? Sama aja. Cuma kan kalau motor listrik itu dia nggak ada suara, maksudnya kayak tidak bersuara gitu kan. Tapi kalau misalnya atau beratnya itu tergantung dari tipe si motornya. Bener gak aku? Iya nggak? Iya kan? Misalnya kalau misalnya motor metiknya yang ringan terus motor listriknya yang gede ya sama aja, berarti kan lebih gede. Yang itu lebih berat. Oke. Baik. Lebih ringan yang duduk di belakang. Iyalah orang bawa diri doang. Iya kan, aku aku coba penumpangnya. Hah? Emang kalau pakai sepeda listrik ada sennya? Maci Nadif. Emang iya ya, dia ada ininya. Aku baru tahu. Makasih banyak aku coba bawa jaketnya variety show-nya. Masih ya kak. Tapi nggak tahu sih. Masih banyak Dares JKT48 stage-nya. Maci kalau Mir. Aku lagi ngedit kamu marah-marah. Iya deh, suka-suka deh. Maci Dares kanalanya. Enakan motor bensin. Gitu ya. Nah, that's why agak kugu ngogobrol-goligin bagian sigin. Tegarugus segesugu agak tugu kegendagaraga agan ligistrigik itu. Maci samudra ciaralinya. Mie ayam. Kan kemarin ngepap mie ayam ya. Cukup aku bingung. Kak kamu pasti ngerti itu pasti ngerti, kamu udah dipahami. Maci Dares. Apa guys artikan? Betul aja tuh mau tahu banget. Kalau kendaraan listrik itu nggak ada ganjil genap kan kak? Iya kan? Nggak ada kan? Masih kayu deh hatinya. Tun, kamu tahu gak apa? Tahu apa? Mending naik sepeda dulu. Aku bisa kok bawa sepeda kak. Masih Kak Devi punya Intan JKT48 show-nya. Masih ya Kak Devi. Sepeda enggak, sepeda roda 2 aku bisa kak. Masih kejar JKT48 show-nya. Masih ya kejar. Iya, listrik nggak ada ganjil genapnya. Tapi aku ada kayak pengen gitu loh. Kakak tahu ini nggak kak?
kayak bajai gak sih namanya, tapi bukan bajai gitu, dia kayak listrik, dia roda 3. Kayaknya aku bisa deh kalau bawa itu. Tahu kan? Iya kan? Dia listrik, Kak. Tapi masa aku mending kayak gitu apa mending yang biasa? Apa kalau kayak gitu price-nya enggak jauh dari mobil? Aku nggak tahu lagi. Mending beli mobil sekalian. Ih, orang ini lagi tanya yang listrik. Ya udah deh, aku naik delman. Di Bogor banyak delman sama beca. Mudik enggak mudik. Naik angkot, iya. Bogor kan banyak angkot. Maci gak mau. Pengen Bogor gak ada. Angkot tuh yang barang. Angkot. Hahaha lucu. Sumpah, jujur ya. Sampai sekarang aku gak hafal jalur angkot di Bogor. Maaci Nino kompasnya. Terima kasih ya, adik. Sumpah, aku cuman tahu angkot warna angkot aku warna yang kuning. Aku biasanya naiknya yang kuning. Maci, Kak mau toanya. Maci banyak ya. Maci Kak Devi punya Intan combatnya. Iya sumpah, kalian bayangin deh kayak kok bisa sih kayak kuning semua hal kayak denger kayak semua hal berkaitan dengan warna kuning. Iya sumpah, kayak kuning. Iya ada toke Kak. Aku nggak tahu tapi kayak kuning. Angkot itu warnanya hijau kan di Bogor? Enggak, angkotnya enggak warna biru, warnanya hijau. Terus nanti ada stripnya di bawahnya. Kayak yang biru tuh dikit gak sih? Terus kayak enggak banyak dan dia udah di ujung-ujung kota gitu yang warna biru. Iya gak sih? Ada yang warna pink enggak? Enggak. Gak tahu Kak, ada yang stripnya warna pink enggak angkot di Bogor? Maci Nino tuanya. Enggak ada ya Kak. Aku lupa sih jujur. Bayar angkot biasanya berapa? Nggak tahu. Aku udah lama banget nggak naik angkot. Aku terakhir naik angkot kayaknya kelas 7 SMP. Sebelum covid aja itu apa kelas 8 ya? Pokoknya sebelum covid deh. Itu lama nggak? Lama ya. Kenapa pas turun dari angkot harus ngomong kiri? Nah dulu aku pernah bilang sama mami aku, kenapa harus kita, kalau aku kan dulu nggak pernah naik angkot ya, kayak pas SD tuh sampai kelas berapa gitu, kelas 5 atau kelas 4 baru nyoba belajar naik angkot. Terus kata mama aku, kamu kalau turun harus bilang kayak kiri gitu. Saya bilang kenapa nggak kanan, masih Kak Kuncoro hatinya. Terus kayak mama bilang, lihat dong kamu pintunya kalau misalnya dari arah kamu melaju ada di mana? Di kiri. Asik. Terus aku nanya, sumpah aku tapi kayak beneran yang selalu, kenapa nggak kalau misalnya aku arahnya mau turun di kanan gimana? Ya tetap bilang kiri gitu. Iya kan?
Oh ya, dan aku tuh orangnya menurut aku dulu introvert gitu loh. Maksudnya kayak kalau sama orang yang kayak orang asing atau apa tuh aku malu bertanya dan nggak mau banyak omong. Bahkan kalau naik angkot, aku kadang sering lebih milih jalannya agak jauh tapi turunnya bareng sama temen aku biar aku nggak ngomong kiri. Biar nggak ini. Iya, sumpah. Biar kayak aduh mas banget deh. Ya, nanti aku bareng sama kamu deh turunnya di sana gitu. Ya nggak apa-apa sih. Hitung-hitung bakar kalori. Nggak jauh banget kok kak. Telat gak? Enggak. Setia kawan, asik, mahal. Yes. Introvert apa malas? Dua-duanya sih. Tapi tujuannya kayak masih bisa lah lewat kayak yang jalan alternatif. Asik. Kita mau tanya apa? Setia kawan no, malu ya? Ya. Jujur ya udahlah ya, gak apa-apa kali kak. Yang penting sampai rumah dengan selamat. Normal ya kan. Nyanyi aku pernah kejedot pintu angkot. Terus kayak aku pura-pura gak apa-apa gitu loh, karena malu. Kayak lanjutin berapa pak gitu. Terus habis itu kayak pas sudah pergi masih deres bukan mawarnya. Kayak aku langsung. Tapi ini aku dulu pas, aku ingat banget kayaknya pas SD. Aku waktu itu kelas 3 atau kelas 2. Nah, terus aku tuh anaknya manja banget. Sumpah, menurut aku manja banget. Sampai akhirnya ada suatu waktu dimana pas SD itu aku harus pemeriksaan kesehatan. Kayak semuanya kan biasa kan ada pemeriksaan kesehatan, kayak semuanya dicek lah anak SD. Terus aku bagian pengecekan nih gigiku terus ada yang bolong, kan harus ditambal ya. Sumpah itu langsung kayak dicatat, oh nanti siapa harus ke puskesmas gitu. Masih Kak Genta tanya. Terus habis itu iya kak, terus akhirnya tuh itu sebenarnya beda hari, pemeriksaannya hari apa tapi kayak ke puskesmasnya hari apa. Masih deres. Terus habis itu iya masih deres. Terus habis itu sebenarnya jujur ini kan beda hari ya, dan gak ada konfir kayak akan hari ini tuh akan saya ke puskesmas atau gimana. Terus tiba-tiba ada suatu waktu udah waktunya kita harus ke puskesmas. So kan masuk ke ini kan, ke daftar orang-orang yang harus ke puskesmas. Masih deres. Terus aku tuh pokoknya aku di scaling sama harus tambal karena gigi aku tuh dulu bolong. Aku ingat banget gigi aku tuh bolong. Terus pas ke puskesmas sebenarnya tuh kayaknya aku tuh bisa jalan dari rumah gitu, tapi aku manja. Aku tuh mau banget ditungguin sama mami. Maci deres. Kayak aku pengen banget ditungguin mami, kayak lebay sih. Saya nggak jauh dari rumah juga sih. Maci Kak Kuncoro, Alasika. Terus kan gak jauh dari rumah nih, pulangnya juga bisa jalan. Maci deres. Terus habis itu itu aku merasa kayak mana gak ada teman, berarti temen aku giginya bagus-bagus kali ya. Kayak gak ada problem gitu. So kayak aku bersedih gitu, sumpah aku sedih banget karena kayak aku gak ada teman. Terus kayak aku udah puskesmas nih cuma sama guru doang, mana masuk ke daftar yang harus
Ya ada yang dibereskan. Nggak nangis sih jujur, apa belum aja kali ya. Terus habis itu kayak setelahnya aku sambil kayak abis ditambal, terus aku nggak diajakin. Terus habis itu aku pulang, anak SD kelas berapa ya, kayak kelas 3. Nah aku tuh nggak bisa ditungguin sama mami karena mami aku tuh punya bayi, adik aku yang paling kecil pokoknya masih punya bayi gitu kelas 3 SD. Terus jadi aku kayak anak semanja aku yang apa-apa ditungguin. Terus habis itu aku pulangnya jalan karena emang gak sejauh itu. Terus aku jalan dengan kayak bersedih, dengan pikiran dramatis, kayak aku kayaknya gak disayang gitu. Masih kagak coro asik ya. Tapi sumpah ya, aku kan punya adik bungsu itu pas aku kelas 3 apa kelas 2 ya, aku lupa. Tapi aku merasa saat, karena mungkin aku anak yang paling gede kali ya, terus juga aku suka banget sama anak kecil. Jadi pas di rumah kayak adik aku masih kecil, ibaratnya punya anak kecil, ada bayi di rumah, itu bawaannya tuh kayak pengen pulang gitu loh, kayak pengen cepet-cepet pulang terus dari sekolah atau kegiatan apapun. Masih kayak dia aku tumpangnya. Jadi tuh beneran kalau misalnya di rumah ada bayi, karena saking sukanya tuh jadi pengen cepet pulang apapun kegiatannya. Kayak aku soalnya dulu sekolah tuh bener-bener pengen cepet pulang. Gak aku isengin terus kak, justru kayak pengen main karena lucu, masih bayi kak, bukan yang kayak diisengin itu, enggak. Sekarang gitu enggak. Udah masing-masing. Iya, jujur aku suka banget sama orang yang misalnya kayak anak kecil, terus kayak punya adik itu aku seneng banget. Entah adik beneran adik atau kayak adik macam kayak Genta. Kamu ajak dance kayak 3, jujur gak bisa diatur. Jadi kayak ya udah, dia dance-nya suka-suka. Gak liburan kok, tiduran. Kalian tuh udah masuk. Iya, aku baru mau ngomong, kalian udah banyak yang masuk ya. Udah banyak yang kayak, oh my god, aku lupa banget, maafin aku live-nya kemalaman. Aku lupa banget. Banyak yang udah mulai kerja. Tapi aku masih libur. Hahaha. Tapi itu sebenarnya aku hari itu ada jadwal kelas kan, Rabu. Tapi katanya liburan dulu aja. Jadi kayak okay, yay. I love it. Aku senang, happy. Enggak, sumpah beneran hari ini enggak ada kelas. Aku gak bengong, sumpah aku baca komen. Kamu juga masih libur. Oke. Meliburkan diri. Oke. Aku gak meliburkan diri sih. Why did no apa? Rapat libur juga. Jujur, job desk-nya enggak sih. Kayak banyak hal yang harus dilakukan sih. Aku mau nanya apa? Masih agak jadi orang penting. Kamu cantik, makasih. Amin ya Allah. Masih agak kompasnya.
Males banget apa? Besok masuk kerja pagi. Oh, semangat ya kak. Aku belum kerja sih. Maksudnya belum masuk. Aku cantiknya gak libur-libur. Gimana ya bilangnya ya? Makasih kak Bang Alex. Hari ini cantik bener-bener. Aku belum tahu aku show kapan, sabar ya. Doain aja sebentar lagi akan segera perform ya. Sabar ya sabar. Nah tiba-tiba dor, ada Intan gitu. Cinta ya. Beneran. Ini kayak langsung pura-pura kaget aja nanti kalau lihat aku di mana gitu. Pura-pura kaget aja kalau tiba-tiba aku ada kayak ada Intan gitu. Pura-pura kaget aja. Shinchimia, cinta. Beneran. Aku cinta ya. Pura-pura lupa. Ini nggak bisa diduga-duga sih menurut aku. Jadi kayak kalian lihat bentar aja. Loh Kak Intan, masih banyak Kak Devi punya Intan JKT48 show-nya. Ih, aku pengen makan all you can eat deh. Sumpah. Aku pengen makan all you can eat. Tapi aku nggak mau diet. Aku mau makan all you can eat, tapi aku lebih besar rasa keinginan untuk shopping sih, beli baju. Aku tahu aku lagi suka banget lihat make up sama lihat baju. Aku nggak tahu ya, aku selalu merasa kayak aku nggak punya baju. Kayaknya ya aku kalau setiap pergi tuh kayak lebih lamanya cari baju. Beneran. Ke CCM. Nggak mau aku jauh. Aku nggak suka jauh-jauh. Aku udah bilang aku sukanya di kota Bogor. Aku kalau ke Bogor juga kayak ke mall, pasti itu lagi. Aku gak pernah. Aku tuh kayak di Bogor tuh sebenarnya di kabupatennya kan ada ya mall yang kayak bagus-bagus gitu. Tapi kayak jujur aku nggak pernah. Pasti di kota lagi. Mau yang aku datang pasti di kota lagi. Dongeng apa? Mendingan nikah aja sama Bogor. Menikahi kota Bogor. Pemegang Bogor, asik. Enggak dong. Kamu flu? Enggak. Gak tahu sih, enggak kak kayaknya. Enggak sih. Normal. Jadi wali kota Bogor. Enggak mau. Tinggi daga magau gue tegar ligi bagat. Digi Bogor ligi tinggi. Bahasa G. Iya, kenapa? Gak semua hal harus dibogorin. Bogor holik. Coba bayangin berapa banyak kata Bogor yang sudah aku ungkapkan dari pertama kali aku nge-live sampai sekarang. Kayak Bogor.
Astagfirullahaladzim. Bogor holik. 1 juta nggak kehitung ya. Masih ada nggak ada kak. Apa perlu di list? Jangan. Enggak dong, jangan, capek. Aku udah sebogor itu. Enggak semua harus Bogor. Aku maunya Bogor. Maksa. Beneran aku mah beneran mau Bogor. Aku mau Bogor. Kayak aku harus ini deh, memegang saham perusahaan Bogor. Asik. Amin ya Allah. Aduh. Gimana caranya kak? Banyak karena tidak itu kan tiasa JKT48 show-nya. Makasih kak. Ya kan, CEO Bogor. Macam Kak Devi punya Intan. Apa sih? Iya kan, aku kayak oh my god. Jadi Bogor banget, Bogorian. Maci Dares Mas Batangnya. Tanya Ekin suka Bogor. Ekin bayangin mamanya tanya Ekin, mamanya Ekin itu kayak pengen ke Bogor terus, bahkan kayak memikirkan punya rumah di Bogor. Tuh segitunya loh Bogor itu kak. Kamu nggak mau ke Sragen? Aku maunya di Bogor. Udah aku bilang kalau aku disuruh keluar kota atau keluar negeri terus kayak bisa tinggal, aku akan tetap pilih Bogor. Masih Dares. Malas macet. Nah, nggak macet Bogor. Di jam-jam tertentu sih. Maci Nadif combatnya. Gak baik berlebihanmu di Bogor. Ya sih, aku masih mau kok kalau misalnya jalan-jalan keluar kota, keluar pulau, keluar negeri. Tapi kalau untuk tinggal aku maunya di Bogor. Hah? Masih banyak akun coro JKT48 show-nya. Makasih ya kak. Anaknya sebogor itu jujur. Aku lupa banget. Aku minta maaf banget ya kemalaman gitu. Soalnya aku beneran gak inget kalau misalnya orang-orang itu sudah mulai beraktivitas dan berkegiatan. Aku bentar lagi end live deh. Asik. 10 cara jadi Bogor. Gak apa-apa. Terbogor. Iya udahlah ya. Masih kuat ya. Mau bahas apa soal Bogor? Sekolah Kota Bogor. Asik. Sekolah Kota Bogor. Aku dari SD sampai SMA sekolahnya di negeri Kota Bogor. Terus nih guys, kalau kalian mau tahu nih gimana cara masuk kampus keren, masih kadres tahun Intan smartphone-nya. Kalau mau masuk PTN, sekolah itu sangat berpengaruh. Sekolah itu punya presentase yang besar untuk masuk ke sekolah yang ke PTN yang dimau. Jika dia aku tanya, sumpah beneran. Karena ini udah jadi rahasia umum. Asik. Kalau di
PTN itu tuh dia sangat melihat ranking berapa sekolah kamu se-Indonesia kalau saya rankingnya. Maci kan nununya Intan JKT48 show-nya. Masih ya kak. Daging nih ya. Rahasia berarti bukan rahasia dong. Tapi ini nggak banyak yang tahu kak. Nggak banyak ilmu yang nggak ada yang nyebarin juga. Karena biasanya PTN itu melihat 1000 besar. Pokoknya sekolahnya tuh kalau 1000 besar, ya maksudnya kayak masuk ranking 1000 di Indonesia itu kayak kemungkinannya pasti lebih gede. Top 1000 benar. Aku ranking 12 di kelas. Ranking kamu gak akan menentukan. Sebenarnya mau ranking berapapun, mau nilainya berapapun dari sekolah manapun, itu pasti gak akan menentukan masa depan secara keseluruhan kamu ya. Tapi kalau misalnya membahas untuk masuk ke PTN-nya, itu bener. Kalau sekolahnya top tuh itu jadi privilege banget. Maci kan nununya Intan. Maci kan Nurholik. Maci yang minor atau mino itu hanya. Soalnya kalau misalnya benar-benar mau PTN itu sumpah ya presentasinya tuh gede dari sekolahnya. Karena kalau misalnya nih ya, nilai aku kecil tapi aku dari sekolah top, terus ada orang mau daftar nilainya gede tapi sekolahnya rankingnya kayak di bawah sekolah aku, pasti kayak setahu aku itu yang diduluin tuh yang lebih dari yang di sekolahnya itu rank berapa, di top berapa. Tapi emang persaingan di sekolah top juga lumayan. Tapi nilai aku sumpah aku dulu nggak nilai gede kok. Aku nggak nilai gede, makanya aku kayak sumpah aku rasa itu emang dari sekolah akunya sih. Tapi sumpah beneran. Kalau nilai itu aku rasa kayak nggak ngaruh. Yang ngaruh tuh sekolahnya kak. Jadi tuh kalau sekolah aku nih agak susah dapet nilainya, tapi dia rankingnya tinggi kali ya, jadi kayak banyak yang masuk pakai nilai. Biasanya banyak yang keterima pakai nilai. Justru yang kayak nilainya gede-gede tapi ini enggak. Nah, by the way, ilmu juga nih buat orang-orang yang udah masuk PTN. Siapapun orang yang masuk PTN, itu nilai harus dijaga. Karena itu bisa jadi pertimbangan univ kamu buat masukin adik kelas kamu ke depannya. Jangan mempersulit adik kelas yang akan datang. Soalnya dilihat juga, misalnya kalau ternyata jarang kelas atau kayak gimana gitu, soalnya jadi pertimbangan si adik-adiknya. Karena dulu tuh temen aku ada yang mau masuk ke kedokteran PTN mana gitu, tapi itu dia nggak bisa karena 2 tahun sebelum kita sebelum angkatan kita tuh ada yang tiba-tiba ngundurin diri padahal dia jalur undangan, terus dirinya nggak bisa. 2 tahun loh dari sekolah aku nggak ada yang diterima kalau di dia daftar di jurusan itu, nggak diterima. Iya benar, sekolahnya jadi di blacklist. Padahal meskipun kayak udah ada surat permohonan diri, ya pengunduran diri dan lain-lain, tapi tetap aja begitu. Ya, yang kena jadinya adik-adiknya.
Makasih Nurintan tipsnya ya, sama-sama ya. Tapi kamu tahu nggak ada jalur ketua OSIS? Aku tahu kok ada jalur ketua OSIS. Temen aku yang ketua temen deket aku dulu ketua OSIS. She's so smart, so pretty, beneran kayak you're so perfect tuh. Dia temen deket aku. Tapi dia pakai nilai, dia nggak pakai jalur itu. Keren. Circle-nya berbakat. Nggak tahu sih, tapi kayaknya aku rasa belajar ya, masuk sekolah top itu orang-orangnya juga banyak kok, maksudnya kayak kualitasnya beda sih, cara pertemanan dan pola pikir orang-orangnya, terus juga merekanya gimana. Itu jujur ya sih, kayak aku misalnya SD SMP-nya kayak bukan yang sekolah top, terus SMA-nya sekolah top, itu kayak wah, orang-orangnya beda banget. Gokil. Iya, ngaruh banget, jujur. Bersaing di sekolah top itu mantap ya. Tuh, tapi aku enggak sih. Jurusan IPS jujur di waktu kemarin aku IPS tuh kayak santai. Mungkin ada beberapa yang kayak pengen nih nilainya bagus atau apa. Tapi mostly anak IPS tuh kayak santai banget. Aku nggak tahu kenapa, tapi dulu se-IPS ini beneran santai banget. I love IPS. Karena aku lihat ini yang anak IPA tuh yang beneran kayak, Bu, saya mau perbaiki nilai saya, Bu, saya mau ini, Bu, saya mau ini ulang boleh nggak, Bu, saya mau tingkatin nilai atau apa gitu. Kan IPA tuh setahu aku banyak praktek banget dulu. Tapi aku lihat anak IPS ya, sampai kalau IPA tuh yang kayak mereka nyamperin gurunya, datang ke ruang guru atau apa. IPS tuh beneran yang kayak dipanggilin yang belum. Ngerti gak sih guys? Beneran apa yang dipanggilin nih, siapa nih yang belum ngumpulin, siapa yang belum tes gitu. Jujur. Jadi tuh kayak kalau di IPS tuh kayak kalian belum kan? Aku juga belum, ya udah kita belum bareng-bareng gitu. Santai aja. Ya kan, beneran yang kayak santai, belum ngerjain ya udah nggak usah diingetin, nggak apa-apa gitu. Tapi dulu kayak kalian pernah nggak sih barter sama kelas sebelah gitu? Kira aku suka barter tugas atau apa gitu, kayak tugasnya bakal kayak gini gitu, terus kayak dapat kisi-kisi, kalian bakal jawab ini, bakal materinya ini gitu. Ya kan, iya, terus kayak kita ya udah aja, terus kayak bagiin itu jawabannya salah, terus kayak semua IPS salah gara-gara satu soalnya salah gitu. Jawabannya salah semua. Bahas apa? Bahas IPS. Ya kan, we love IPS. Masih ke anak sahahnya. Anak SMK tidak relate. Yap. Aku anak IPS banget sih. Mau marah tapi salah lagi. Iya sumpah, kayak ya udah aja kan sih, tapi IPS santai. Iya, aku rasa gitu sih. Soalnya nggak tahu ya, yang aku lihat dulu tuh emang IPA tuh emang banyak praktek ya, jadi kayak entah dia sering di lab atau apalah,
kayak eksperimen apa. Tapi kok ya PS tuh aku inget banget ya guys, IPS tuh kayak misalnya bikin video apa. Terus juga kalau IPS tuh yang aku inget kita masak, karena ada kewirausahaan kan, masak gitu. Sumpah IPS tuh masak. Terus kita belanja, kita jualan, jadi kayak gitu gitulah. IPS kayak gitu. Terus jualan, terus misalnya kayak modalnya berapa, ininya gini. Sumpah dulu aku pernah bolen pisang. Terus karena nggak bisa nih ya. Nih maaf banget ya Bu, jujur. Waktu dulu pas kewirausahaan kita bikin bolen pisang, sebenarnya tuh kita bikin, tapi tuh yang kita bikin itu tuh kayak tidak layak jual rasanya, jadi kita beli. Terus untung tentu saya tidak. Mending kita udah dapetin nilainya. Kayak kalian bayangin kita kayak jualnya 5.000-an satunya. Padahal kita aja belinya satunya 7.000-an. Aku inget banget sumpah. Dan bahkan sampai sekarang aku punya wadahnya. Wadah bolen pisang. packaging khusus kayak brand kita ceritanya. Iya, makanya kayak ya udahlah. Tapi ada yang beli. Dibikin stiker gak? Iya. Harus ada stikernya kayak brand kamu sendiri gitu. Iya kan, pintar itu. Tapi kayak yang kita harus jualan, terus kayak harus difoto gitu, kayak yang jualnya banyak enggak sampai habis. Terus juga yang lain yang jualan juga mereka juga sama kayak gitu guys, kayak mereka jualnya berapa padahal tuh kayak untungnya juga nggak ada sama sekali, meruginya banyak. Terus jadi kayak saling membeli aja. Yang makan gak kenapa-napa lah, orang beli itu mah di kayak reseller. Seru ya. Iya tahu, sekolah seru. Tapi dulu aku excited banget setiap ke sekolah karena pengen ketemu temennya, pengen ngobrolnya. Aku lebih ke situnya sih, bukan ke belajarnya. Ya udah sih, jujur. Aku suka dengan temannya. Maci, kamu Febri, Kak Icelnya. Iya kan? Ih guys, udah jam 11 kurang 15. Bentar ya, wait. Harus tidur gak sih jam segini? Iya, mau udahan. Sabar. Ini gift dari siapa tadi? Majikan Nur Hidayat Wikantiasa, JKT48 show-nya. Makasih ya kak. Majikan Nur Hidayat. Makasih juga kak. Siapa ini? Majikan Devi punya Intan. Oke, wait a minute. Aduh, besok aku gak tahu sih aku akan kemana, tapi kita lihat aja besok ya. Kok banyak banget yang nonton. Oh my god, kayak hampir 10.000. 9,9. Nice. Baru mau bahas kelas. Next ya, bahas sekolah ya. Next live. Oke, ke-15 ada Lilin, 14 ada Kamam Febri, ke-13 ada Kak Samudra Farel, ke-12 ada Kak Ivan, ke-11 ada Kak Ye, 10 ada Kak Ima Sayang Inta, masih Kak Ima, ke-9 ada Kak Ebijio, masih Kak Ebijio, ke-8 ada Kak Yudea, masih Kak Yudea, ke-7 ada Kak Nuni Intan, masih Kak Nuni Intan, ke-6 ada Kak Diaku, masih Kak Diaku, ke-5 ada Kak Jars, masih Kak Jars, ke-4 ada Kak Nur Hidayat Wikantiasa, makasih Kak Nur Hidayat Wikantiasa, ke-3 ada Kak Devi punya Intan, masih Kak Devi, ke-2 ada Dares Intan, masih Dares Intan,
Yang ke-1 ada Kak Kuncharo Wibowo. Terima kasih banyak Kak Kuncharo Wibowo. Thank you Kak. Bye guys, love you so much infinity. Bye, terima kasih ya. Selamat istirahat. Aku mau lanjut drakor, hehe. Dadah. Selamat istirahat. Bye.